Baik, sebelumnya selamat siang kepada Bu Sofi. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai materi bab 8 yaitu konsolidasi perubahan kepemilikan. Baik, sebelum memulai materi, di sini saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Nabi Kurniati dengan NPM 181, yang kedua ada Reina Pudrosika NPM 187, yang ketiga ada Asrul Zulmi NPM 342, dan yang terakhir ada Mahmud Raihan Nur NPM 344. Baik, selanjutnya di sini ada materi tentang akuisisi selama periode akuntansi. Secara historis, prinsip akuntansi yang berlaku umum yang menyatakan bahwa penyajian laporan laba rugi konsolidasi yang paling bermakna dihasilkan dari pernyataan pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun penuh dan pengurangan pendapatan prakuisisi sebagai item terpisah. Di sini untuk materi pertama ada akuisisi selama periode akuntansi. Secara historis, prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu BAP dan ASC 810-1045 menyatakan bahwa penyajian laporan laba rugi konsolidasi yang paling bermakna dihasilkan dari penyertaan pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun penuh dan pengurangan pendapatan prakuisisi sebagai item terpisah. Selanjutnya di sini ada materi tentang dividen prakuisisi. Untuk menghilangkan dividen yang dibayarkan pada saham sebelum tanggal akuisisi dalam proses konsolidasi karena dividen tersebut bukan bagian dari ekuitas yang diakuisisi. Kita harus mengeliminasi dividen tersebut yang berkaitan dengan persen kepemilikan yang diakuisisi oleh induk dalam proses konsolidasi bersama dengan pendapatan dan biaya prakuisisi. Kami memasukkan penghapusan ini dalam entry kertas kerja yang menghilangkan investasi timbal balik dalam saldo ekuitas anak perusahaan, dan anak perusahaan mengkompensasi fakta bahwa saldo ekuitas anak perusahaan dihilangkan sejak awal periode dan saldo akun investasi dihilangkan sejak tanggal akuisisi dalam periode tersebut. Selanjutnya di sini ada konsolidasi dalam kasus meningkat atau increase dalam kepentingan kepemilikan selama satu periode untuk hitung kepentingan non pengendali untuk saham non pengendali yang beredar pada akhir tahun. Akuisisi di pertengahan tahun tidak mempengaruhi kertas kerja konsolidasi pada periode akuntansi berikutnya. Akuisisi PI SML. Suatu korporasi dapat memperoleh kepentingan di korporasi lain melalui serangkaian pembelian saham terpisah selama satu periode waktu. Misalnya akuisisi sepotong-sepotong mengharuskan investasi yang dimiliki sebelumnya untuk diukur ulang pada nilai wajar pada tanggal pengendalian anak perusahaan diperoleh. Akuisisi sebagian meningkatkan rincian perhitungan pendapatan investasi dan laba bersih konsolidasi. Bagian ini membahas rincian ini dan mengilustrasikan akuntansi untuknya. Penjualan kepentingan di awal periode. Ketika seorang investor menjual kepemilikan saham, kami biasanya menghitung keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat dari kepentingan investasi yang dijual mampu memberikan pengaruh yang signifikan atas investasi. Kami mencatat keuntungan atau kerugian hanya dalam kasus-kasus di mana penjualan saham menyebabkan dekonsolidasi anak perusahaan sebelumnya. Dengan kata lain, keuntungan dan kerugian hanya dicatat ketika induk perusahaan tidak lagi memegang saham pengendali setelah penjualan. Penjualan kepentingan saham selama periode akuntansi. Nah, PAM di sini itu menjual 10% saham SAN seharga 40.000 pada tanggal 1 April 2017. Jika dicatat pada awal tahun, pendapatan ekuitas kuartal pertama yaitu 8.100 tetap diakui. Dan penjualan saham dicatat sebesar nilai buku yaitu 32.900 menghasilkan keuntungan 7.100. Nah, pendapatan total dari SAN ini selama 2017 adalah 29.700 dan saldo investasi akhir tahun adalah 268.800 setelah dikurangi dividen yang diterima. Nah, terdapat dua metode pencatatan penjualan saham. Awal periode atau saat terjadi, keduanya menghasilkan total ekuitas yang sama, tetapi dampaknya pada laporan keuangan berbeda. Asumsi awal periode lebih praktis jika kepemilikan induk turun di bawah 50%, anak perusahaan harus didekonsolidasi. Nah, pada slide sebelumnya itu kan ada kayak lembar kerja konsolidasi. Nah, lembar kerja konsolidasi ini mencakup laba rugi, laba ditahan, dan neraca gabungan PAM dan anak perusahaan per 31 Desember 2017. Nah, di sini tuh disajikan dampak dari kepemilikan non pengendali, pendapatan, dan laba ditahan.
Bagian bawah itu menjelaskan cara menghitung nilai agregat saat terjadi dekonsolidasi, termasuk nilai wajar, imbalan, dan aset liabilitas anak perusahaan. Nah, contoh diberikan pada kasus Pop Corporation yang menjual seluruh kepemilikan sahamnya. Baik, selanjutnya yaitu perubahan kepemilikan hak atas transaksi saham anak perusahaan. Nah, penerbitan saham anak perusahaan membantu operasi anak perusahaan melalui pembiayaan eksternal. Manajemen induk dapat memutuskan untuk membangun pabrik baru atau anak perusahaan dan membiayai anak perusahaan tambahan kepada induk perusahaan. Operasi anak perusahaan dapat dibatasi jika manajemen induk memutuskan agar anak perusahaan tersebut memperoleh kembali sahamnya sendiri. Kepemilikan induk atau investor pada anak perusahaan dapat berubah sebagai akibat dari penjualan tambahan oleh anak perusahaan. Transaksi saham treasury oleh anak perusahaan. Akuisisi saham treasury oleh anak perusahaan mengurangi ekuitas anak perusahaan dan saham yang beredar. Jika perusahaan memperoleh saham treasury dari pemegang saham non pengendali pada nilai buku, tidak ada perubahan dalam bagian induk dari ekuitas anak perusahaan meskipun persentase kepemilikan induk meningkat. Oke, yang selanjutnya yaitu pembagian saham dan pemecahan saham oleh anak perusahaan. Nah, dividen dan pemecahan saham oleh anak perusahaan yang sebagian besar dimiliki bukanlah hal yang umum kecuali jika kepentingan non pengendali secara aktif berdagang di pasar sekuritas. Hal ini karena induk perusahaan mengendalikan tindakan tersebut dan biasanya tidak ada keuntungan bagi entitas yang dikonsolidasi atau induk perusahaan dari peningkatan jumlah saham anak perusahaan yang beredar melalui pemecahan saham atau dividen saham. Soal pertama, pertanyaan 1, berapa jumlah laba atau rugi dari pembelian obligasi dolar BIRT secara antar perusahaan pada tanggal 1 Januari 2026? Pertanyaan kedua, jika obligasi awalnya diterbitkan pada 1006 dan 80% dari obligasi tersebut dibeli oleh Branch pada tanggal 1 Januari 2027 dengan harga $980, maka laba atau rugi dari pembelian antar perusahaan tersebut adalah. Pertanyaan yang ketiga, jika obligasi awalnya diterbitkan pada tanggal 2030 dan 70% dari pada 1030 dan 70% dari obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari 2028 dengan harga 1040, maka laba atau rugi konstruktif dari pembelian tersebut adalah. Pertanyaan keempat, menggunakan informasi awal, berapa jumlah beban bunga konsolidasian untuk tahun 2026. Pertanyaan kelima, menggunakan informasi awal, berapa saldo untuk akun obligasi yang harus dibayar atau bonds payable dan bunga obligasi yang masih harus dibayar atau bond interest payable dalam neraca konsolidasi per tanggal 31 Desember 2027. Nah, di sini tuh diminta untuk berapa jumlah laba atau rugi dari pembelian obligasi dolar BIRT secara antar perusahaan tanggal 1 Januari 2026. Nah, yang pertama itu kita menghitung nilai total obligasi yaitu 5 juta dan per obligasi itu 60% dengan harga belinya itu 3 juta, ruginya itu 3.445.000 dengan rugi minus 45. Nah, yang kedua itu kita mencari jika obligasi awal diterbitkan pada 10.000 dan 40%, maka laba atau rugi dari pembelian antar perusahaan itu adalah kita akan mencari book value 1 Januari yaitu 5.030.000 dengan porsi yang diberhentikan 80%. Book value-nya itu 4.024.000 dengan harga beli 3.092.000 dan keuntungan 104.000. Yang ketiga, kita akan mencari jika obligasi awalnya diterbitkan 1.030 dan 70% dari obligasi tersebut, maka dengan harga 1.040 maka laba atau rugi konstruktif dari pembelian itu adalah. Nah, di situ kita mencari book value 1 Januari 2028 yaitu 5.550.000 dengan porsi obligasi 70%. Book value-nya itu 3.605.000, terus harga belinya itu 3.640.000 dengan rugi minus 35.000. Nah, yang keempat ini kita mencari beban bunganya konsolidasi tahun 2006. Nah, beban bunganya itu cara mencarinya itu yaitu 5 juta dikurangi 50 juta dikurangi 30 juta dikali 12%, jadi 240.000. Lalu yang kelima itu
berapa saldo untuk akun obligasi yang harus dibayar dan bunga obligasi yang harus dibayar. Nah, di sini tuh akun jurnalnya bond payable pada bond interest payable itu senilai 2 juta dan 120.000. Soal kedua, pertanyaan yang pertama, pembelian obligasi laporan laba rugi konsolidasian dari Rufus Oil Corporation dan anak perusahaan untuk tahun 2026 menunjukkan laba atau rugi sebesar. Pertanyaan kedua, piutang bunga obligasi atau bonds interest receivable untuk tahun 2026 dari obligasi Oil yang tercatat di pembukuan BIR sebesar. Pertanyaan ketiga, buatlah jurnal untuk seluruh transaksi beserta neraca konsolidasiannya. Kemudian di sini untuk yang pertama menghitung porsi obligasi. Porsi obligasinya sebesar 20% didapatkan dari 160.000 dibagi dengan 800.000. Kemudian untuk labanya sebesar 4.800 didapatkan dari 20% dikalikan dengan 800.000 dikurangi 16.000, kemudian dikurangi lagi dengan 152.000, maka hasilnya 44.800. Kemudian di sini ada bonds payable untuk book value-nya pada tahun 2026 yaitu sebesar 784.000. Kemudian untuk fiscal year pada tahun 2026 sebesar 4.000 didapatkan dari 16.000 dibagi 4. Kemudian book value pada tahun 2026 menjadi 784.000 ditambah dengan 4.000, maka yaitu 788.000. Kemudian untuk fiscal year pada tahun 2027 sebesar 4.000 dan untuk book value-nya yaitu 792. Kemudian untuk fiscal year pada tahun 2028 yaitu 4.000 dan untuk book value pada tahun 2028 yaitu 792 ditambahkan dengan 4.000, hasilnya yaitu 796. Kemudian yang terakhir fiscal year tahun 2029 sebesar 4.000 dan untuk book value-nya sebesar 800.000. Kemudian untuk rate sebesar 20%, book value-nya yaitu 156.800 didapatkan dari 784.000 dikalikan dengan 20%. Kemudian untuk book value pada tahun 2026 untuk interest untuk retired 20% sebesar 157.600 dan tahun 2027 sebesar 158.400 dan pada tahun 2028 159.200 dan yang terakhir pada tahun 2029 sebesar 160.000. Kemudian untuk interest expense sebesar 44.000 didapatkan dari 800.000 dikalikan dengan 5% ditambah dengan 4.000 dari bond payable. Kemudian untuk retired 20% sebesar 8.800 ini didapatkan dari 44.000 dikalikan dengan 20%. Kemudian untuk sampai pada tahun 2029 masih sama. Kemudian untuk investment in bonds sebesar 152.000 dan untuk fiscal year-nya sebesar 2.000 didapatkan dari 160.000 dikurangi dengan 152.000 dibagi dengan 4. Kemudian untuk book value-nya sebesar 152.000 ditambah dengan 2.000 maka hasilnya yaitu 154.000. Kemudian untuk book value pada tahun 2027 sebesar 156.000 didapatkan dari 154 ditambah 2.000 dan untuk fiscal year sebesar pada tahun 2027 sebesar 2.000 dan untuk book value pada tahun 2028 sebesar 158 dan kemudian untuk fiscal year pada tahun 2029 sebesar 2.000 dan untuk book value pada tahun 2029 sebesar 160.000. Kemudian untuk interest income sebesar 10.000 ini didapatkan dari 160.000 dikalikan dengan 5%. Kemudian setelah dikalikan dengan 5% ditambah dengan 2.000 dari investment in bonds. Kemudian untuk fiscal year pada tahun 2027 sampai dengan 2029 masih sama namanya yaitu sebesar 10.000. Untuk jurnal soal 2 yaitu tahun 2026 itu bond payable senilai 157.600 dengan investment in bond 154.000, kemudian interest retirement of bond itu 3.600, lalu interest income-nya itu 10.000, interest expense itu 8.800, gain on retirement of bond itu 1.200, interest payable yaitu 4 juta, interest receivable yaitu 4.000. Nah untuk jurnal 2027 yaitu bond payable-nya itu 154.400 dengan interest income-nya itu 10.000, investment in bond yaitu 156.000, interest expense yaitu 8.800, investment in bird yaitu 3.600 dan yang terakhir ada interest payable
pada interest receivable yaitu sebesar 4.000. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok 8. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.